Alhamdulillah sudah kita dengarkan nasihat-nasihat dari guru besar kita Al-Habib Anu Soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita supaya bisa niat mengamalkannya. Niat mengamalkan dhahiriyah batiniyah supaya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang soleh. Kita yang kedua kalinya dari Habibana Ahmad bin Jindan. Fa'alaikum falyatafaddal. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Udhkur as-salat ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di sini Al Habib Abu Bakar, Al Habib Hamid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, Al Habib Nizar, Al Habib Bagir, penceramah kita, guru kita, dai ilallah Al Habib Saleh bin Muhammad Al Jufri, para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para ulama, para kiai, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini, di Majlis Ta'lim Ainat, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari sahib Ainat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga keberkahan daripada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul demi untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bangsa Indonesia, yaitu nikmat kemerdekaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Sebagaimana barusan telah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Adailallah guru kita Al Habib Saleh bin Muhammad Al Jufri, bahwasanya para pejuang-pejuang yang dengan berkat mereka kita meraih kemerdekaan, mereka adalah para ulama, orang-orang yang bertakwa, orang-orang saleh, para mujahid fi sabilillah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tulus ikhlas berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan menjadikan tempat mereka di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat tersebut akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti kita dengarkan, kemerdekaan merupakan nikmat yang besar dari Allah untuk kita sekalian, yang perlu kita syukuri. Mereka para mujahidin fi sabilillah, para pejuang-pejuang yang berjuang hingga kita meraih kemerdekaan, mereka berjuang demi mendapatkan kemerdekaan, mensucikan negeri Indonesia yang kita cintai ini dari tangan-tangan mereka, orang-orang kafir yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita meraih kemerdekaan, hendaknya kita hiasi negeri kita ini dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan kewajiban kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan kita hiasi negeri kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan negeri kita ini sebagai negeri yang disebutkan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, negeri yang berkah, dan Tuhan yang Maha Pengampun. Negeri tidak menjadi berkah melainkan apabila ada ketaatan kepada Allah di dalamnya. Al-Qur'an dibaca, salat 5 waktu dijalankan, salat berjamaah di masjid-masjid dijalankan dengan sebaik-baiknya, azan dikumandangkan, syiar-syiar Islam, bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkibar di tengah-tengahnya. Inilah yang menjadi keberkahan bagi negeri tersebut, dan dengan demikian turun rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita dengan jumlah lebih dari 200 juta umat Islam yang mayoritasnya adalah kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang mulia ini juga kita mengadakan memperingati acara halal bihalal setelah kita melalui puasa di bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketahuilah tujuan utama, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tujuan utama daripada puasa bulan suci Ramadan tiada lain agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah berlalu. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Apa tujuannya kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa? Tujuannya agar kita, sebagaimana Allah nyatakan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang menjadi pertanyaan, bulan suci Ramadan telah berlalu, apakah kita telah menjadi manusia-manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan harus kita jawab, hadirin wal hadirat. Kita harus menjawab pertanyaan ini. Apakah kita telah berhasil menjadi manusia-manusia bertakwa kepada Allah? Barusan kita mendengarkan dari Habib Saleh bahwasanya bulan suci Ramadan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka yang mendapatkan pengampunan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sungguh rugi mereka orang-orang yang berlalu bulan Ramadan, akan tetapi keadaannya tidak berubah menjadi lebih baik. Sungguh rugi mereka orang-orang yang bulan Ramadan telah berlalu namun dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang semacam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka mereka yang mendapati bulan suci Ramadan namun dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berlalu bulan Ramadan, keadaannya masih selalu maksiat kepada Allah. Berlalu bulan Ramadan masih istiqamah di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlalu bulan suci Ramadan masih memutuskan tali silaturahmi antara keluarganya, masih saling bermusuhan antara umat Islam satu sama lain. Yang semacam ini rugi, tidak mau berubah, tidak mau berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita anak Adam, manusia memang lemah, selalu melakukan kesalahan. Tapi ingat apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam selalu melakukan kesalahan. Akan tetapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang mau bertaubat kepada Allah, yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau berdamai, yang mau merubah dirinya yang tadinya jauh ingin kembali untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semacam inilah yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengampunan besar dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Sebab Rasul bilang, fa idza lam yughfar lahu fihi famata. Kalau enggak diampunin bulan Ramadan, mau kapan lagi diampunin dosanya oleh Allah? Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Nah sekarang Ramadan udah berlalu, kita sekarang udah masuk bulan Syawal. Tadi kita dengar diajarkan oleh guru-guru kita dari sejak zaman Wali Songo, sebagaimana harapan kepada Allah bulan Ramadan dosa antara kita dengan Allah diampuni. Kita berharap agar kita dosa antara kita sesama manusia juga dimaafkan satu sama lain. Sebab ketahuilah dosa ada dua macam. Dosa antara kita dengan Allah, kita melakukan kesalahan kepada Allah, kita minta ampun dengan sungguh-sungguh sebagaimana barusan dijelaskan oleh Habib Saleh, sungguh-sungguh minta ampun dan bertobat, dan kita penuhi persyaratan taubat yang 3 atau yang 4 tersebut, maka dosa kita antara kita dengan Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yadlim nafsahu," barang siapa yang melakukan kesalahan atau dosa kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika melakukan kesalahan dia minta ampun kepada Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dosa yang kedua. Apa itu?
dosa antara dia dengan hamba Allah yang lain. Seperti yang barusan diberikan contoh, mencuri harta orang lain. Dosa yang dia lakukan ada kaitannya dengan manusia. Menyebutkan kejelekan orang lain. Ini lidah kadang asyik kalau menyebutkan kesalahan orang, dosa orang, kejelekan orang. Tapi kalau disuruh membaca Al-Quran, bawaannya malas. Tapi kalau disuruh untuk duduk ngomongin orang, kuat berjam-jam. Ini keadaan kita. Nah, dosa semacam ini, kalau kita mau dapat pengampunan Allah, yang mesti minta halalnya dari orang yang bersangkutan, dari orang yang kita sebutkan kejelekannya, yang kita omongin, harus kita minta halalnya. Makanya kita diajarin, berlalu bulan Ramadan, kita saling halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? Kita minta halal dari saudara kita, dari sahabat kita, dari kaum muslimin atas dosa-dosa yang kita lakukan terhadap mereka. Sebagaimana kita minta halal dari mereka atas kesalahan yang kita lakukan kepada mereka, mereka pun juga meminta halal dari kita, saling menghalalkan, saling memaafkan satu sama lain. Sehingga dengan begitu dosa antara kita dengan manusia yang lain juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau menyebutkan tentang dosa antara sesama manusia. Beliau katakan, lebih baik seseorang di hari kiamat menghadap kepada Allah dengan membawa 70 dosa antara dia dengan Allah, namun jangan dia membawa satu dosa antara dia dengan manusia yang lain. Sebab dosa antara kita dengan Allah sebanyak apapun diampuni oleh Allah, tapi dosa antara kita dengan sesama manusia nggak diampunin oleh Allah sebelum orang yang bersangkutan menghalalkan. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya, mengingatkan kepada para sahabatnya dan umatnya, barang siapa di antara kalian yang menzalimi saudaranya, maka hendaknya dia meminta halalnya di dunia ini sebelum nanti dituntut di hari kiamat ketika tidak mampu seseorang membayar dosa terhadap orang lain, melainkan dengan membayarnya dengan amal ibadah yang fardu yang dia lakukan. Hari nggak bisa dibayar tuh kesalahan dengan emas, dengan perak, tapi dengan ibadah kita yang diterima oleh Allah, itu baru bisa kita bayar. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk sama para sahabatnya semacam begini. Beliau bilang, nanya sama sahabatnya, ingin mendidik dan mengajarkan mereka. Beliau bilang, atadrun manil muflis fikum, tahu gak kalian siapa orang yang bangkrut di antara kalian? Sahabat bilang, ya Rasulullah, al muflis fina man laisa lahu mal walakas. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang gak punya harta, yang pekerjaannya hancur, modalnya juga hancur. Dia adalah orang yang bangkrut. Maka Rasul SAW mengatakan, bukan itu, tapi ketahuilah orang yang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat menghadap kepada Allah dengan membawa sholat yang banyak, membawa puasa yang banyak, membawa ibadah haji dan ibadah ketaatan yang sangat banyak. Namun dia di dunia semasa hidupnya dia pernah menzalimi orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, mencuri harta orang lain, menzalimi orang lain, sehingga di hari kiamat dituntut oleh orang-orang yang dizalimi. Mau bayar dengan apa? Harta nggak ada, diambil dari pahala kebaikannya, diambil dari pahala sholatnya, hingga pahala sholatnya habis. Ternyata yang dizalimi masih banyak, mereka masih menuntut, diambil dari pahala puasa, puasanya habis, belum selesai kezaliman dibayar, diambil dari pahala haji, dari pahala ketaatan, hingga ludes, habis semua amal ibadahnya, nggak punya lagi amal ibadah. Kenapa? Semuanya udah diambil oleh orang-orang yang dizalimi dulu di dunia. Ternyata orang yang dizalimi masih banyak, mereka masih menuntut. Apa yang dilakukan? Ini orang-orang yang dizalimi juga punya dosa, dosa-dosa mereka semuanya ditimpakan di atas ini orang, naudzubillah, yang tadinya datang menghadap kepada Allah dengan amal ibadah, berubah keadaannya
kembali menghadap kepada Allah dengan memikul dosa-dosa yang sangat banyak dari kezaliman yang dia lakukan. Inilah orang yang bangkrut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hendaknya kita dalam acara halal bihalal ini saling menghalalkan satu sama lain, saling memaafkan. Dan orang yang saling memaafkan, yang mau memaafkan kesalahan orang lain, itu adalah orang surga. Masya Allah. Pernah Nabi lagi duduk semacam ini bersama para sahabatnya, beliau bilang, yadkhulu alaikumul an rajulun min ahlil jannah, akan masuk ke majelis kalian sekarang orang sorga. Sahabat penasaran, siapa? Ternyata masuk seseorang yang biasa-biasa, bukan orang yang hebat ibadahnya di tengah sahabat, enggak, orang biasa dia masuk dari kalangan sahabat Rasulullah. Sahabat semua heran, apa yang istimewa dari orang ini sampai Nabi Muhammad bilang ini adalah orang sorga. Mereka semuanya penasaran. Esok hari majelis lagi dengan Rasulullah. Tengah-tengah majelis Nabi bilang, sekarang akan masuk orang sorga. Hari kedua mereka penasaran, siapa? Ternyata orang yang kemarin juga yang sama. Tambah penasaran. Hari ketiga Nabi juga bilang lagi, sekarang akan masuk orang sorga. Siapa? Orang yang sama. Satu sahabat namanya Abdullah bin Umar penasaran, ini orang 3 kali berturut-turut Nabi bilang orang sorga, apa yang dia lakukan, apa keistimewaannya? Maka Abdullah bin Umar lepas majlis mendatangi ini orang. Dia bilang, Abdullah bin Umar bilang sama ini orang, wahai sahabatku, bolehkah malam ini aku menginap di rumahmu? Kenapa? Ya, aku ada sedikit masalah di rumah, mau pulang lagi nggak enak, aku ingin nginep di rumahmu, boleh? Ini sahabat bilang, silahkan, rumahku terbuka untuk siapapun. Abdullah bin Umar nginep di rumah ini sahabat. Tujuannya pengen lihat apa sih ibadah yang dilakukan oleh ini orang sehingga Rasul bilang ini orang adalah orang sorga. Diperhatiin, ternyata amal ibadah ini orang biasa saja, sama seperti yang lain-lainnya. Sholat 5 waktu di masjid, tahajud, kemudian urusan dunianya dia bekerja, di sawahnya atau di pasarnya, nggak lebih dari itu, nggak ada yang istimewa. Esok hari Abdullah bin Umar bilang lagi sama ini sahabat, ini malam boleh gak saya nginep lagi? Silahkan. Sebab apa? Abdullah bin Umar masih penasaran, mau cari, nggak ada yang istimewa. Dia nginep malam kedua, diperhatikan tetap biasa aja, nggak ada yang istimewa. Tahajudnya biasa, sholat 5 waktunya biasa di masjid, nggak ada yang istimewa. Malam ketiga juga bilang lagi, Anda mau nginep lagi? Silahkan. Dilihat tetap bingung Abdullah bin Umar, ini orang dapat keistimewaan jadi orang sorga, apa sebabnya? Nggak ada yang istimewa dari dia, sama seperti sahabat yang lain. Sampai akhirnya dia beranikan diri untuk berbicara dan bertanya. Abdullah bin Umar bertanya, wahai sahabatku, sebenarnya 3 hari ini aku menginap bukan karena ada masalah di rumahku, tapi aku ini penasaran. Penasaran apa? Rasul bilang kau ini orang sorga. 3 hari berturut-turut Nabi bilang begitu. Aku nginep di rumahmu 3 hari berturut-turut untuk melihat apa yang istimewa dari dirimu, tapi ternyata aku dapetin engkau sama seperti yang lainnya, nggak ada yang istimewa. Karena itu aku bertanya, beritahukan kepadaku amal ibadah apa yang engkau lakukan yang tidak aku ketahui, yang menjadikan engkau ini menjadi istimewa, jadi orang sorga. Ini sahabat tersenyum, aku ini nggak punya amal ibadah yang istimewa sama seperti para sahabat yang lainnya, tapi mungkin ini bisa jadi penyebab. Apa itu? Setiap malam ketika aku berbaring di atas perbaringanku, tempat tidurku, sebelum aku memejamkan mataku untuk tidur, aku bermunajat kepada Allah. Dan dalam munajatku aku katakan, ya Allah, di hari ini banyak orang yang berbuat salah kepadaku, menzalimi diriku. Ya Allah, engkau saksi bahwasanya aku telah memaafkan kezaliman mereka, kesalahan mereka, dan dosa-dosa mereka yang mereka lakukan kepadaku. Dan aku berharap kepadamu ya Allah agar engkau memaafkan juga kesalahan yang aku lakukan terhadap mereka. Tiap malam aku tidak tidur di malam hari melainkan setelah aku memaafkan kesalahan orang yang mereka lakukan kepadaku, dan aku memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Abdullah bin Umar dengar begitu, beliau bilang, ini dia yang istimewa, ini yang gak dimiliki oleh orang yang lain, hati yang bersih, yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Karena itu hadirin wal hadirat, buka hati kita untuk saling memaafkan satu sama lain agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan agar kita menjadi orang-orang sorga insyaallah. Demi Allah, alangkah indahnya hati yang bersih, hati yang suci, yang gak mengenal kedengkian, yang gak mengenal kebencian. Ini kita lihat di sini, yang hadir masya Allah banyak di sini sampai berdesak-desakan. Pernah satu kali ada seorang ulama, ya, di majelis semacam ini, orang semuanya yang hadir berdesak-desakan, mau duduk di sini nggak ada tempat. Tiba-tiba datang ini seorang alim masuk ke majelis, pengen hadir, mau duduk nggak dapat tempat duduk, udah penuh. Kebetulan di majelis itu ada temannya juga, seorang ulama juga, ngelihat sahabatnya nih masuk mau cari tempat duduk, nggak ada, karena udah padat macam begini. Maka dia bergeser ke sini dikit, geser dikit, dia panggil sahabatnya, ayo sini duduk dengan saya. Akhirnya dia duduk, berdesuk-desukan, sempit-sempitan. Ketika duduk dia minta maaf, mohon maaf saya duduk di sini bikin tambah sempit lagi, tambah padat lagi. Maka sahabatnya bilang, jangan katakan demikian. Ketahuilah, sejengkal kali sejengkal untuk orang yang saling mencintai luas, tapi seluas bumi untuk orang yang saling membenci sempit. Sejengkal kali sejengkal untuk orang yang saling mencintai luas, iya kan? Tapi seluas bumi untuk orang yang saling membenci sempit. Kita pergi kemana lihat, ya dia lagi. Enak hidup begitu. Tapi kita duduk begini sempit, lihat ada orang yang kita sayang, ayo sini, makin senang hati kita, makin tentram hati kita. Karena itu orang yang hidup hatinya bersih, itu orang yang enak hidupnya. Jangan kita menyimpan dendam di hati kita kepada siapapun. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid, itu beliau pernah bilang, masya Allah, beliau bilang, alhamdulillah ma fi qalbi syahna ala ahad min ahli asri. Beliau bilang, saya bersyukur kepada Allah, di hati saya nggak pernah nyimpen kedengkian, kebencian, dendam kepada siapapun dari penduduk bumi yang hidup satu zaman denganku. Masya Allah. Kadang kita satu atap rumah saling membenci. Ini Habib Ali Habsyi bilang, nggak pernah nyimpen dengki, nggak pernah nyimpen dendam dan benci kepada siapapun orang di muka bumi ini yang hidup satu zaman sama dia. Hati yang bersih, nggak kenal benci, nggak kenal dengki, sampai sifat macam begini nih nular kepada seluruh penduduk kota Sewun. Sampai beliau bilang di dalam beberapa ucapannya, ini kota Sewun tuh kota besar. Beliau bilang, engkau lihat dari ujung kota sampai ujung yang satu lagi, la tajid mutanazi baina tsnain, engkau nggak bakal dapetin dua orang yang saling berselisih, semuanya pada akur, pada saling sayang satu sama lain. Kenapa? Berkat hati yang semacam ini nular. Ini kita sekarang di Majlis Ta'lim wa Dzikir Ainat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Tahu gak? Itu Syekh Abu Bakar bin Salim dikasih pilihan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, doa mustajab, satu doa untuk anak keturunannya. Dikasih pilihan, Allah kasih pilihan bakal Syekh Abu Bakar, pengen anak keturunannya jadi ulama-ulama besar, atau bukan ulama tapi punya hati yang bersih, yang suci, qalbun salim. Apa yang beliau pilih? Beliau katakan, ya Rab, kalau memang satu di antara dua, maka yang aku pilih untuk anak keturunanku agar engkau berikan kepada mereka hati yang suci. Kalau ilmu bisa didapat di mana tempat, tapi hati yang suci anugerah dari Allah. Dalam doanya Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Mereka yang selamat di hari kiamat, yang datang menghadap Allah dengan hati yang suci. Mudah-mudahan hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kota Shibam, di negeri Hadramaut, ini saya pengen cerita dikit, dan ini merupakan penutup bagi ceramah saya. Minta maaf kepanjangan, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Habib Saleh udah cukup barusan. Di kota Shibam, di negeri Hadramaut, kota Shibam salah satu kota tertua di negeri Hadramaut. Itu di zaman itu, ini saya ingin menggambarkan, menceritakan tentang kota yang dihuni oleh umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sih kota yang dihuni oleh umatnya Nabi Muhammad SAW, satu sama lain saling cinta karena Allah. Allah bilang di dalam Al-Quran tentang umatnya Nabi Muhammad SAW, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Umat Nabi Muhammad yang selalu bersama Nabi Muhammad kepada sesama muslimin dan mukminin saling kasih sayang satu sama lain. Itu di kota Shibam dulu ada seorang hakim agama, qadhi atau hakim. Dia dilantik oleh sultan untuk menjadi hakim agama di kota Shibam. Beliau menjabat, masuk kota Shibam, menjabat sebagai hakim agama. Tahu apa yang terjadi? Selama 14 tahun bekerja di kota Shibam sebagai hakim agama, tidak pernah ada satu kasus perselisihan yang naik ke mejanya dia. 14 tahun 14 tahun menjabat dia sebagai hakim, nganggur, nggak ada kasus yang naik ke mejanya dia. Sampai dia pusing, nggak keenakan. 14 tahun kerja nggak ada kasus yang naik, cuman nganggur tapi terima gaji. Kalau orang kita senang begitu, tapi dia merasa nggak enak. Bagaimana ini yang saya makan halal apa haram, apa nggak jelas, apa syubhat, sebab nggak ada kerjaannya tapi terima gaji. Sampai hatinya nggak bisa terima ini, dia kumpulin rakyat Shibam, dikumpulin. Dia berdiri di tengah rakyat Shibam dan mengatakan, wahai penduduk Shibam, ini saya 14 tahun menjabat sebagai hakim agama, kenapa nggak ada kasus perselisihan yang naik ke meja saya untuk diselesaikan? Apakah nggak ada yang berselisih di tengah-tengah kalian? 14 tahun, bukan sebulan, bukan 2 bulan, 14 tahun. Maka rakyat Shibam mengatakan, wahai Pak Hakim, ketahuilah untuk apa kami berselisih, sedangkan Allah telah mendamaikan kami di dalam Al-Quran. Apa yang Allah katakan? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan kemudian dia berbuat baik, maka niscaya ganjarannya akan diberikan oleh Allah dengan ganjaran yang besar. Mungkin perselisihan ada di antara kami, tapi kami langsung memaafkan dan berbuat baik, berharap ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa lagi setelah itu ada perselisihan? Udah mau ngomong apa? Allah yang udah mendamaikan. Ternyata setelah 14 tahun naik satu kasus ke mejanya dia. Gembira luar biasa, lebaran. 14 tahun kerja, nih kasus pertama yang naik ke mejanya. Apa kasusnya? Ada 2 orang berselisih, penduduk Shibam. Apa perselisihannya? Wah, dia senang duduk sini. 2 orang ini. Ada masalah apa? Ini si A, ini si B. Si A bilang sama Pak Hakim ini, Pak Hakim, berapa waktu yang lalu saya beli tanah dari dia, si B. Udah selesai transaksi, tanah saya sudah beli, dia sudah terima pembayarannya, udah selesai. Ini tanah udah jadi milik saya. Saya ingin bangun rumah, saya gali tanahnya untuk dirikan pondasi. Begitu saya gali pondasi, gali tanahnya, saya dapetin di situ ada harta karun yang terpendam, emas perak berlimpah. Harta karun emas perak. Saya keluarkan. Begitu saya keluarkan, saya panggil nih pemilik tanah pertama yang saya membeli ini tanah dari dia. Saya jelaskan, saya gali pondasi, dapetin ada emas perak berlimpah. Maksud saya ingin mengembalikan ini emas kepada si pemilik tanah yang pertama, sebab saya cuma beli tanah, nggak beli emas. Nah, dia kagak mau terima itu tanah. Karena itu saya naikkan dia ke meja ke pengadilan. Saya cuman beli
tanah, nggak beli emas. Si B bilang, Pak Hakim betul, dia beli tanah, tapi saya telah menjual ini tanah berikut dengan isinya, termaksud emas yang terpendam. Itu emas bukan punya saya, punya dia. La ilaha illallah. Kalau kita udah berebutan, naudzubillah, kadang sampai bunuh-bunuhan orang gara-gara begini ya. Tapi ini semuanya berselisih, semuanya menolak tuh emas. Ini hakim diangkat kepalanya, tangannya, ya Allah, 14 tahun bekerja nggak ada kasus, sekalinya ada kasus kayak begini. Allahu Akbar. Akhirnya ini hakim bilang, ya udahlah, ini kasus aneh, tapi emang beginilah didikan Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya hakim bilang, ente mau terima gak? Enggak, ini bukan punya saya, bukan hak saya. Si B bilang, ente mau terima? Enggak, ini bukan hak saya. Dia ribut. Akhirnya hakim bilang, udah jangan berselisih, gini saya selesaikan nih permasalahan. Apa itu? Dia tanya sama si A ini, engkau punya anak? Punya. Laki perempuan? Perempuan. Udah kawin belum? Belum. Kau punya anak gak? Bilang sama yang B. Punya. Laki perempuan? Laki. Udah kawin belum? Belum. Kalau gitu kawinin ini sama ini, tuh emasnya bakal mereka hidup berumah tangga. Khalas, akhirnya mereka bebesan. Itu anaknya dapat emas untuk berumah tangga dan selesai permasalahan. Kira-kira kalau negeri kita kayak begini enak gak? Ya Rabb, mudah-mudahan negeri kita juga dimakmurkan oleh Allah. Yang penting biar kita takwa sama Allah, saling memaafkan satu sama lain. Cukup Al-Quran sebagai pedoman kita yang udah mengakurkan kita satu sama lain. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang saling bersaudara karena Allah, yang saling memaafkan, dan dijadikan puasa kita sebagai puasa yang membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat para pahlawan kita, para pejuang kita, yang dengan berkat mereka kita dianugerahkan oleh Allah kemerdekaan ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kesehatan, kepanjang umur untuk orang-orang tua kita, para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita, tokoh masyarakat kita, dan kita semuanya. Mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah di dalam ketaatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma a'tait, وقنا يا رب شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي يا رسول الله رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كل بيتنا سكينه ليس محتاجا إلى سرج ومريضنا أنت عيده قد أتاه وبالفرج سلام عليك يا رفيع الشان والدرج
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج فجزاك الله خير الجزاء يا منير القوم بالبلاج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فتاكيري شبهوا بالأنجم ظهري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمدنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولد الحبيب فرحل ساجدا لمن أنشانا وبرانا ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باتنا وعيانا قد أرضى عنه الأم ثم سيبة وحلمة مع من سعدها قد بانا قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا لم ينسى حالكنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن العذاب مخفف في كل إسنين لفرحته بما وفانا هذا مع الكفر
فكيف بفرحة من ذي فعاد امتلاء إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حير الأذهان در له الثدي وقد كان ابنها يبيس يبكي مزغبا جيعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا شعبانا ودرت الناقة وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنأتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في سرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد الألي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يدينك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح العقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا غفر اللطف يا تسؤل يا حليم لا يعجل صل يا ربنا سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا
ونحن عبيدك رزقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فارد ويغنى كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير أعطيت لا الله ما لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير وأنت يا خبير ومن قومك وخما يا قومك وعما لا يا قومك الله بخلق ما يا قومك نجنا من يا قومك الله بسيدنا محمد أخرجنا بعينك الذي لا تنام واغلبنا بكرمك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك على فلا نالك وأنت ثقيلنا وجاؤنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين أجل خلقي ورد الناس جزالتي وبجاء كلماته اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور والسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وإشهادا عند الموت مغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيب من الجنة وارزقنا إلى وجهك الكريم صلى الله على سيدنا محمد ورسول الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا أننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل خوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى لكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تصصبي والحمد لله في البدء والتناهي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالشعر. Demikianlah usai sudah acara Wungun Akbar yang diselenggarakan di Majelis Ta'lim wa Dzikir Al-Inat. Untuk selanjutnya kepada para habaib sekali lagi supaya tidak bersalaman dan dimohon untuk bisa tertib, dan seluruh pengunjung bisa menempatkan diri menyusun kelompok 4-4 karena ada sekedar door prize dari Soebul Baik.